Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Jadi di sini banyak banget yang nanya kan tentang gimana sih bedanya gimbal satu axis ataupun 3 axis. Nanti kita bakal cobain dan kita bakal cobain menggunakan HP kentang ya teman-teman. Jadi di video ini kita bakal nyobain. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe channel Mas Dim Review dan juga jangan lupa untuk klik like dan juga komen di video yang ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi di sini sebenarnya mereknya berbeda ya teman-teman ya. Jadi yang Mas Dim pakai ini adalah salah satu yang Mas Dim rekomendasiin dan udah beberapa video yang Mas Dim buat. Ini adalah 10W gimbal 10W Q18 ya teman-teman ya. Kalau kalian minat kalian cek aja di link deskripsi, dan kalau teman-teman yang beli di link deskripsi emang mungkin bisa dibilang mungkin lebih mahal dari toko-toko yang sebelah. Tapi yang jelas di link deskripsi ini Mas Dim Review udah ngasih yang recommended ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ada rusak atau apa, ini bisa recommended daripada kalian beli murah tapi rusak ya teman-teman ya. Jadi mending beli yang langsung oke gitu, yang udah direkomendasiin sama Mas Dim Review. Nah untuk yang 3 axisnya kita menggunakan ini teman-teman ya. Ini DJI Osmo ya teman-teman ya, DJI Osmo. Jadi seperti ini kalau dari bentuknya ya teman-teman ya. Jadi kayak gini. Nih ini DJI Osmo ya teman-teman ya, jadi dia pegangannya lebih compact, cuma dia lebih berat. Nah sebenarnya DJI Osmo ini dia bisa ada tripodnya, cuma Mas Dim nggak bawa tripodnya untuk video kali ini ya. Jadi kalau di sini kan dia udah ada tripodnya ya, di yang ini udah ada tripodnya juga, bedanya dan di sini juga udah ada tongsisnya. Jadi ini bener-bener multifungsi banget, dan ini lebih ke untuk selfie yang kita bawa sendiri ya, konten sendiri. Tapi kalau DJI Osmo ini banyak juga digunain kalau kalian mau buat konten, tapi kalian nge-shoot orang gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak kalian pegang sendiri. Kalian pegang sendiri juga bisa, enak juga, bagus juga. Cuma ini bisa dikhususkan untuk teman-teman yang mau rekam, tapi ngerekamin orang gitu ya teman-teman. Ataupun mau buat video konten yang bagus ya teman-teman, yang stabil. Nah kita cobain aja. Dan untuk HP kentang yang Mas Dim bilang, sebenarnya ini HP udah lama banget Mas Dim punya dan kita cobain ya, karena kalau misalnya menggunakan HP yang Mas Dim pakai sekarang ini, takutnya banyak yang komentar bahwa ini nggak sesuai karena HP-nya bagus dan sebagainya macamnya ya teman-temannya. Jadi kita pakai HP yang udah jadul Mas Dim punya. Oke, HP-nya ini teman-temannya Xiaomi Redmi 5 Note. Kalau pokoknya udah jadul banget ya teman-temannya, sampai tombolnya udah kayak gini nih teman-teman. Lihat ya, tombolnya sudah seperti ini. Dia udah bener-bener jadul banget teman-teman nih Mas Dim punya. Ini modul kameranya juga masih kayak gini ya. Kalau nggak percaya nih, untuk loading aja cukup lama. Jadi ini untuk biar ngasih bukti ya bahwa 3 axis sama 1 axis tuh ngebantu banget kasih saat pengambilan video ya. Tapi sebelumnya kita bakal bahas dulu untuk produknya. Kita bahas secara singkat ya teman-temannya, dan juga semoga lengkap ya, jadi bisa kalian tahu bahwa bedanya seperti apa. Kita langsung aja bahas di meja ya, biar kelihatan lebih oke. Kalau kita angkat-angkat kayaknya kurang oke ya, lebih detail lagi kalau kita langsung pakai kamera depan. Oke teman-teman? Oke teman-teman ya, ngomong-ngomong dari harganya, ini harganya sebenarnya di 300 ribuan. Terus di DJI Osmo ini 1 jutaan sampai 2 jutaan ya teman-teman ya. Dan di DJI Osmo ini udah dapat kayak gini ya, ada pouchnya, terus ada hard case-nya juga. Jadi emang harganya cukup mahal ya teman-teman ya. Makanya kalau untuk yang 3 axis ini Mas Dim juga nyaranin kalian bisa menggunakan Brica. Cuma Mas Dim belum pernah, bukan belum pernah ya, Mas Dim udah pernah megang tapi belum ada barangnya ya. Jadi Mas Dim belum bisa sempat review, tapi kalau udah coba sudah pernah coba, makanya Mas Dim rekomendasiin. Nah untuk teman-teman yang penasaran dan pengen beli Brica, kalian cek aja di link deskripsi ya. Itu udah Mas Dim pilihin dari harga yang termurah sampai harga termahalnya, dimana dia harganya di bawah 1 juta ada teman-teman ya. Cuma dia bedanya sama ini bisa sampai 500 ribuan lah ya, tapi dia udah 3 axis. Seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita review untuk dari 2 ini gimbal terus yang ada di sini teman-teman ya. Sebelumnya kita bakal ngasih studi ataupun pembelajaran ya, running untuk teman-teman untuk bisa dibilang bedanya gimbal 1 axis sama 3 axis itu seperti apa sih gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cobain dulu. Oke ya, jadi untuk yang 1 axis itu, maksudnya 1 axis adalah dia muter ke satu sumbu. Contohnya seperti ini nih ya. Dia hanya muter ke ininya doang yang bisa muter teman-teman ya. Jadi cuma ininya aja yang bisa muter. Nah, sedangkan kalau 3 axis itu ada 3
sumbu putarnya nih ya. Kita buka. Nah, pertama sumbu putar pertama yang ini nih. Kalian lihat ya, ini. Terus yang kedua adalah di sini, teman-teman. Ya. Terus yang ketiga adalah ini. Ya, jadi ini ada 1, 2, terus 3. Ya, jadi ini 3 sumbu putar. 1, 2, dan juga 3. Nah, fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kalian ngerekam ya kayak gini, teman-teman ya. Terus kalian harus stabil tangannya ya. Coba kita lebih zoom. Nih ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian megang kayak gini, kalian tuh harus stabil tangannya. Karena yang berputar hanya ini. Jadi yang stabil cuma di bagian tengah sini saja. Gitu ya. Tapi tetap jadi nanti HP-nya itu bakal stabil. Misalnya HP kalian di sini, kalian tangannya gerak kayak gini, ini HP-nya tetap stabil kayak gini. Tapi kalau untuk atas bawah dan sebagaimananya itu ya itu nggak bisa stabil karena dia cuma satu eksis saja ataupun satu sumbu putar. Sedangkan yang 3 eksis itu kalau kalian taruh di sini, ini emang atas bawah nggak bisa ya tetap ya teman-teman ya. Tapi untuk ini bisa stabil kayak satu gini, terus ini kalian mau muter ke sini dia bakal tetap satu di sini nih. Misalnya HP-nya di sini nih. Kalian mau tangannya kemana-mana itu masih tetap satu dia ke sini. Sedangkan kalau ini hanya ke ini aja ya, kanan kiri saja. Kalau gini ya dia tetap bisa dibilang nggak stabil. Sedangkan kalau di sini dia ini tetap stabil. Misalnya HP-nya begini ya, tuh ini mau kayak kalian gimana itu tetap stabil karena dia bisa muter-muter kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi seperti itu bedanya untuk gimbal satu eksis ataupun satu sumbu putar dan juga 3 eksis. Nah untuk hasil videonya jujur jadi kayak Mas Dim ini nggak bakal menggunakan yang satu eksis karena satu eksis ini nanti sama aja kita menggunakan tangan saja dulu sih ya. Karena sebelumnya kalau teman-teman yang pengen lihat yang satu eksis udah Mas Dim banyakin buat video ya. Jadi kalian bisa lihat video menggunakan gimbal satu eksis. Nanti kita bakal cobain menggunakan HP teman-teman ya. HP yang kita pegang pakai tangan karena ini belum pernah ada di tesnya ya teman-teman ya. Ini gimbal satu eksis sama gimbal 3 eksis hanya untuk pembanding saja dan untuk teman-teman belajar apa sih bedanya gimbal 1 eksis dan 3 eksis. Nah, tapi untuk percobaan videonya kita bakal nyobain sesuai dengan janji kita menggunakan yang HP biasa ya, yang HP kentang menggunakan tangan biasa dan berbanding dengan yang ada gimbal 3 eksis ini teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nanti kita buatin video untuk bandingin yang gimbal 1 eksis sama yang 3 eksis. Cuma kali ini kita bakal bandingin dulu yang nggak pakai gimbal ataupun ya nggak pakai gimbal sama yang 3 eksis gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk di sini Mas Dim cuma ajarin dulu ya bedanya apa gimbal 1 eksis sama 3 eksis. Nah untuk kalian yang mau untuk video pribadi ataupun yang benar-benar personal video yang kalian nggak membutuhkan banyak yang kayak effortless ya teman-teman ya, dan yang benar-benar nggak butuh kayak sinematik banget, kalian ini udah bagus banget. Apalagi ini udah ada fast trackingnya, harganya murah teman-teman ya. Dan udah ada remote-nya, sedangkan yang ini tuh nggak ada. Kalian harus pegang menggunakan ini teman-teman ya. Dan ini nggak bisa kayak yang di gimbal Q18, dia bisa ditongsis, bisa panjang ya teman-teman ya. Ini nggak bisa teman-teman ya. Jadi banyak juga ataupun ada juga kekurangannya. Walaupun harganya mahal, tapi kekurangannya juga kalau misalnya, makanya ini bedanya ini untuk personal blogging ya teman-teman, kayak kalian blogging untuk sendiri. Karena hampir semua gimbal dan 3 axis itu tidak bisa seperti ini teman-teman. Tidak ada yang namanya tongsis yang ini cukup panjang teman-teman tongsisnya, jadi sangat-sangat membantu. Tapi kalau kalian yang membuat video sinematik tapi ya ibaratnya kalian ini sebagai tidak memegang kameranya sendiri ataupun tidak memegang HP-nya sendiri, kalian bisa menggunakan ini teman-teman ya. Dan ini sebenarnya bisa kalau kalian coba untuk kamera, dia ada untuk pegangannya sendiri untuk kamera ya teman-teman. Kalau ini kan dia full untuk HP ya teman-teman ya. Oke, terus kita cobain dulu ya untuk gimbal 1 axis ini. Dia kalau masuk ke HP seperti ini teman-teman. Gitu ya, seperti itu. Jadi dia seperti ini. Nanti ya muter seperti ini teman-teman. Nih dia muternya kayak gitu ya. Jadi dia bakal stabil, tapi ininya kalau kalian pegangannya kalian puter-puterin, ini tetap aman teman-teman. Jadi tetap di tengah gitu ya. Jadi bener-bener ngebantu teman-teman kalau misalnya lagi ngevlog karena stabil teman-teman. Cukup stabil, yang penting tangan kalian ini tidak boleh terlalu banyak ada pergerakan ya teman-teman ya. Karena bedanya dia 1 axis saja teman-teman ya. Tapi kalau yang ini dia bisa 3 axis. Jadi untuk pergerakan ini cukup bebas teman-teman ya. Cukup bebas. Jadi kalau kalian masukin gini tuh ya, kalian lihat tuh. Ini belum dinyalain ya teman-teman ya tuh. Ini udah cukup luas banget ya bisa dibilang tuh.
bisa muter-muter kayak gini, dan ini nanti bisa kalian setting begitu dia udah nyala ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita cobain ya seperti apa gimbal yang 3 axis ini. Oke teman-teman ya, jadi handheldnya seperti ini. Jadi tuas ini bisa ngebantu kalian ya. Kalau lihat ya, ini posisi kamera di depan tuh ya, dia stabil seperti ini. Dan kalau kalian kayak gini sih, depan maju gini tetap ya, cuma dia stabil teman-teman ya. Dan untuk settingnya kalian kalau klik ke bawah, dia bakal kayak gini ini kayak gini. Terus kalau kalian tuh ya, jadi ini bisa seperti ini, kalian centerin lagi. Terus kalau kalian ini geser ke kiri, dia bakal muter gini. Nih ya. Tuh, jadi ini ngatur. Tapi emang ini switchnya sedikit lambat ya teman-teman ya. Nggak yang cepet. Terus kalian bisa ubah untuk ke modenya. Ya. Tapi sebelumnya kalian bisa download aplikasinya terlebih dahulu teman-teman ya, biar bisa menggunakan gimbal ini secara mudahnya teman-teman ya. Tuh, kalian tinggal klik sebelah sini, tuh dia bisa belok ya. Tuh, dia nggak 360 derajat sih teman-teman ya. Tuh, dia nggak bisa muter full. Oke. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, untuk menggunakan kursor yang ada di sini. Oke, selanjutnya adalah modenya. Caranya kalian klik aja mode di sini. Kalau tekan, nah dia mati ya teman-teman, ya, dia ngadepnya ke atas. Terus kalau kita nyalain lagi gitu. Terus kalau kalian mau jadi, ini kan bentuknya portrait ya, kalian mau nggak jadi portrait ataupun jadi landscape, kalian klik 2 kali. Tuh, ini udah jadi landscape ya. Dan ini stabil teman-teman ya. Oke, kita bakal cobain kira-kira hasil menggunakan video, menggunakan HP sama menggunakan gimbal ini ya teman-teman ya. Ya, kalau kalian tekan ini selama 2 detik ya teman-teman, kalau lebih dia bakal ke atas ini kayak gini. Nah, dia untuk kalau kalian mau merekam ke bagian atas ini teman-teman ya, banyak kan yang bisa menjadi konten ya, yang kalian loncat lewat sini gitu ya. Itu oke juga, tapi kebanyakan masih menggunakan yang biasa ya. Jadi klik tekan. Nah, normal gini ya. Bisa kalian menggunakan landscape ataupun portrait seperti ini. Dan yang panah ini menunjukkan arah kamera ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian HP-nya kayak gini ya, nanti arahnya ke atas ini. Nah, kita cobain untuk kameranya ya teman-teman ya. Ini ya. Untuk kameranya, jadi ini kameranya belum ada stabilizernya sih kayaknya di HP-nya ya teman-teman ya. Nanti kita cobain ya, kita bakal cobain. Nanti ini si kamera ini kita ngerekam Mas Dim lagi pakai si gimbal ini. Terus nanti ini bakal dipakai untuk, nanti kalian bakal lihat hasil videonya ya di bagian atas, mungkin ini bagian sini ya teman-teman ya. Oke, kita bakal coba dulu ya, kira-kira seperti apa hasilnya teman-teman. Dari kamera HP ya teman-teman ya, ini udah cukup goyang. Kalau kalian lihat ya, ini udah goyang. Kalian bisa lihat mungkin di atas sini ya. Oke, kita bakal coba lari ya teman-teman ya, lari ya. Nih, tuh kayak gitu ya hasilnya ya. Ini kalau maju, mundur, maju, dia goyangnya seperti itu. Nah, kita bakal cobain menggunakan gimbal teman-teman ya. Hasil kameranya teman-teman ya, ini nggak fokus karena emang kameranya nggak fokus. Yang penting nanti kalian lihat getarannya teman-teman ya. Nih, ini cukup stabil kalau kalian lihat ya di sini ya tuh. Kalau kalian lihat hasilnya. Oke, kita bakal cobain lari teman-teman ya. Kita cobain lari 1 2 3. Tuh ya, kita maju, kita mundur teman-teman ya. Ini sama ya. Tangan juga gerak-gerak ya tuh teman-teman ya. Tangan gerak-gerak juga. Jadi bener-bener ikutin, dan ini hasilnya tetap stabil. Kalau lihat di sini, nanti kalian bandingin sendiri hasilnya seperti apa ya. Karena yang tadi pakai tangan bener-bener goyang. Ini Mas Dim kalau nggak percaya ini menggunakan tangan juga ya tuh ya. Ini tetap stabil di tengah tuh ya. Oke, seperti itu hasilnya. Kalau kalian suka sama video ini, kalian klik like, comment, dan juga subscribe. Dan kalau kalian emang pengen beli,
kalian cek aja di link deskripsi ya teman-teman ya. See you on the next content. Bye bye.